Wahai para kekasih Rasul yang dirahmati Allah, puji syukur sembah sujud patuh setia ikhlas cinta kita muarahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang selalu menuntun kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan selawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ta'lim kita pagi ini, tema yang akan kita bedah adalah tentang tujuan hidup. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, adakah dari apa yang semua dicipta ini hadir tanpa ada tujuan? Sementara manusia adalah puncak ciptaan Allah. Puncak ciptaan Allah. Dan Allah adalah Al-Alimun, Maha berilmu, Maha mengetahui. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang berilmu masih ada Dia yang Maha berilmu, yaitu Allah. Akankah hadirnya manusia ini sebagai proyek yang sangat besar tanpa tujuan sama sekali? Hanya saja saudara-saudara sekalian, sikap manusia terhadap tujuan hidup sama seperti orang pergi ke Bandung tapi lewat puncak, bukan Cipularang. Ketika masuk tol Jagorawi sampai di Gadok, aura dinginnya puncak mulai terasa. Hati terpaut, senang. Ternyata beda dengan Jakarta. Bergerak maju terus, ketika melewati pasar Cisarua, ketemu dengan Gunung Mas, ada hamparan gunung teh, ada hamparan teh yang sangat luar biasa. Hati semakin terpaut, terpesona, terbuai. Lalu ketika sampai di puncak pas, saat mata dilepas sejauh yang bisa dipandang, sekian banyak panorama alam diakses oleh mata, dia terkagum-kagum, dia terpesona banget. Sampai kemudian merubah konsep perjalanannya. Yang tadinya kepengen ke Bandung, banting setir, ingin tinggal di puncak dan kepengen berlama-lama saja di puncak. Karena beda. Butuh dingin gak usah pakai AC lagi. Semua tersedia. Akhirnya dia pun terlalaikan, lupa dengan tujuan perjalanannya, padahal tujuannya ke Bandung. Kita hari ini kadang seperti itu. Gelombang kehidupan kita naik turun. Kadang ingat Bandung, kadang hilang. Kadang ingat Bandung, kadang hilang. Kadang orientasi keakhiratan kita begitu benderang dalam kalbu saat ngikutin taklim kayak begini. Tapi ketika keluar dari taklim, keluar dari masjid, kadang berubah orientasi kita. Mindset kita gampang dipengaruhi oleh lingkungan. Saat ketika kita nggak ada di muka bumi, lalu lahir, nggak punya apa-apa, nggak membawa apa-apa, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, bodoh kita. Bahkan tidak ada pakaian pun yang melekat dalam tubuh.
filosofi. Manusia, dunia ini arena perjuangan. Keluarkan keringat baru punya apa-apa. Kau hadir dalam keadaan tidak membawa modal apa-apa. Lalu kemudian kita menjadi TK, SD, SMP, SMU sampai kepada perguruan tinggi. Hari ini kita bekerja. Lalu punya apa-apa? Saat punya apa-apa itu ujian berat buat kita. Saat punya apa-apa itu kemudian menjadi tantangan spiritual yang sangat kuat dalam diri kita. Mampu nggak menjaga orientasi itu? Lalu kemudian ketika bergerak turun menuju usia senja, akankah orientasi itu masih tetap terjaga? Lalu kemudian ketika menutup masa panjang tentang tujuan kehadiran kita di muka bumi, akankah kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik saat ketika diaudit oleh Allah di akhirat nanti? Kita mestinya mengikuti pola hidup Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu nabi yang dikasih aset kekayaan, material dan material begitu melimpah. Sampai-sampai dari sekian banyak pemberian Allah itu belum pernah di-dropping Allah kepada siapapun lagi selain Nabi Sulaiman. Tapi begitu banyak karunia yang Allah gelontorkan kepada beliau. Apakah saat ketika itu dia menjadi lupa diri, lupa darah, lupa pada orientasi kehidupannya? Ternyata enggak. Dia mengelola itu pakai fondasi yang sangat kuat yang bernama iman. Partikel-partikel iman yang memenuhi rongga dadanya, itu yang kemudian digunakan untuk mengelola semua aset pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua disimpan di tangan, di telapak tangannya, nggak disimpan di hati. Jadi kalau punya mobil Alfa disimpan di tangan, nggak di sini. Kalau punya rumah mewah disimpan di tangan, digenggam dalam genggaman tangannya, bukan di hati, di kalbu. Di kalbu hanya semangat untuk zikir terus kepada Allah. Dia asah terus, diamplas, kotor lagi amplas, makin bersih, makin kuat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Sulaiman itu dia mengelola semua aset itu dengan fondasi keimanannya. Orientasi spiritualnya tidak pernah hilang dalam dirinya. Maka kemudian dia mengeluarkan satu ucapan yang sangat luar biasa terekam di dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran buat kita hari ini. Hada min fadli Rabbi, ini semua karunia dari Tuhanku. Bukan karena hebatnya aku, enggak. Ini semua karunia dari Tuhan. Yang hebat itu Allah, bukan aku. Walaupun otak penuh berisi ilmu pengetahuan dan diisi di ITB, walaupun nalarku dipertajam melalui UI, walaupun wawasanku luas karena aku kuliah di luar negeri, dia tetap hadir dalam kekuatan iman yang sangat berkelas. Hadza min fadli Rabbi. Dia besarkan Allah, lalu dia kecilkan perannya, dia kecilkan profesionalitasnya, dia kecilkan kiroh dalam mencari rizkinya, dia kecilkan peran dia, lalu kemudian dia besarkan Allah. Itu yang membuat dia selalu punya orientasi yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anda kata misalnya, ini dari mana? Gue. Ini dari mana? Gue. Ya. Dulu kuliah di mana? ITB. Dulu kuliah di mana? UGM. Dulu kuliah di mana? UI. Itu yang dikedepankan. Allahnya dilupain.
Kalau Nabi Sulaiman enggak ada min fadli Rabbi, ini semua karunia dari Tuhanku. Lalu apa lanjutannya? Lihat berdua ini. Jadi soal UN buat aku, soal yang sangat krusial, ujian yang sangat krusial. Untuk siapa? Untuk aku. Untuk aku. Maka ketika semakin besar karunia yang Allah berikan, Allah hendak memberi tugas tambahan. Ayo tingkatkan kedekatanmu kepada aku. Ditambah lagi, tingkatkan lagi Sulaiman. Ditambah lagi, tingkatkan terus orientasi akhiratmu, orientasi zikirmu, orientasi ibadahmu. Jangan pernah hilang. Jangan pernah hilang. Ini ujian buat diriku. Jadi kalau punya Alphard, masih ngandelin sholat wajib juga, nggak connect. Harus nambah juga dengan qabliyah ba'diyah. Harus nambah juga dengan tahajud, karena melampaui harapan kebanyakan orang. Artinya apa? Fasilitas ibadah yang mestinya harus ditingkatkan, yang ketika disamakan satu nafas dengan karunia yang Allah berikan, harus connect. Jangan sampai kita jadi malu di sana. Ini makna dari lihat berdua ini sebagai ujian untuk diriku. Ujian untuk diriku, benar-benar banget. Ashkur am akfur. Soalnya cuma dua. Apakah dengan karunia ini membuat aku menjadi hamba yang pandai bersyukur sehingga rizki ini membuat diriku semakin dekat dengan Allah? Akfur, atau menjadi kufur, lalu kemudian mengingkari bahkan membangkang Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat yang sangat besar. Amanah Indonesia itu nikmat besar ini. Nikmat besar luar biasa ini amanah yang namanya Indonesia. Membentang mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Sanita Laut sampai Rote, di NTT. Itu semua amanah Allah. Kelola baik-baik, kendalikan baik-baik, arahkan baik-baik. Ngikutin maunya Allah apa enggak nih? Hati-hati, kita sedang berada di ujung tanduk. Rame-rame kita mulai diajak untuk mulai keluar dari lingkungan agama. Rame-rame kita diajak mulai keluar dari melupakan Allah. Hati-hati. Ini tujuan hidup. Mau dibongkar, kemudian dikeluarkan, lalu kemudian dimasukkan orientasi kesekuleran. Hati-hati. Ini bukan gejala seperti ini, bukan gejala biasa aja. Karena ini menyentuh sesuatu yang sangat prinsip. Lihat berdua ini ujian buat diriku sebagai pemimpin. Ashkur am akfur. Hanya dua ini. Menjadi bersyukur atau menjadi kufur. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, sekarang metode pembelajaran KBM-nya pakai daring. Riak-riaknya masih nggak kelihatan. Tapi ketika anak sudah mulai harus masuk dan KBM-nya harus langsung, di situ mulai. Nggak boleh lagi panggil Mbak. Kenapa? Ini, ngeri banget. Tiba-tiba kita menjadi kayak gimana? Buat apa kita rukuk sujud lama-lama di sini kalau kayak begini? Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, karena ini terkait dengan tujuan hidup. Kita boleh bergeser nih. Ada proyek untuk menggeser nih. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu sebabnya saya tadi malam bongkar-bongkar buku, bongkar-bongkar kitab. Saya temukan ada satu kitab
kitabnya kitab klasik. Sudah tidak banyak ditemukan. Saya sendiri mendapat fotokopian, sudah lama saya simpan, baru kemudian luar biasa. Saya temukan satu hadis. Kitabnya Sirrul Asrar, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab itu saya temukan satu hadis. Yang hadisnya luar biasa. Hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang maknanya dari Allah, tapi Nabi yang bikin redaksinya, kalimatnya. Kalau Al-Quran, makna, redaksi semuanya dari Allah. Kalau hadis Nabawi, makna, redaksi semuanya dari Nabi kita. Tapi kalau hadis qudsi 50-50, maknanya dari Allah, tapi Nabi yang bikin kalimatnya. Maka kalau kita baca atau temukan hadis qudsi, biasanya ciri khasnya setelah disebutkan rentetan sanadnya, sebelum masuk pada matan hadisnya, isi hadisnya, selalu ada kalimat qala Allah Ta'ala. Telah berfirman Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi. Kata Allah, kuntu kanzan makhfiyan. Aku itu sesuatu yang sangat penting, bahkan maha penting. Makhfiyan, tapi eksistensiku tersembunyi. Ini menarik. Allah identifikasi dirinya sebagai sesuatu yang sangat penting, tapi keberadaannya gaib, tersembunyi. Hadirnya sesuatu yang sangat penting, bahkan menjadi penyebab semua ini menjadi ada. Dia menjadi Al-Khaliq, pencipta, penting, bahkan maha penting. Tapi dia yang sangat penting itu nggak bisa diakses oleh mata karena dianya gaib, tersembunyi. Karena tersembunyi, pengenalan terhadap eksistensinya, modalnya disimpan oleh Allah jauh sebelum kita lahir di muka bumi. Melalui satu perjanjian primordial, perjanjian yang sangat urgent, asasi, fundamental, jauh sebelum kita lahir. 4 bulan dalam kandungan ibu. Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Wa ir akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mencipta generasi Adam, keturunan Adam, Bani Adam, keturunan Adam. Kalau Adam langsung, tapi kalau teknis, Allah mencipta generasi Adam beda dengan Adamnya, pakai proses reproduksi. Tapi kalau Adam dan Hawa enggak pakai proses reproduksi. Wa ashhadahum ala anfusihim. Ketika susunan biologisnya sudah disempurnakan oleh Allah, sudah ada tangan, sudah ada kepala, sudah ada kaki, ya kan? Allah minta syahadat dari ruh yang mau ditiupkan ke dalam janin yang sudah menginjak usia 4 bulan. Sebelum ruh itu ditiupkan, syahadat itu diikrarkan langsung di hadapan Allah. Saat Allah menyampaikan pertanyaan kepada mereka, alastu bi rabbikum, apakah kalian tetap meyakini saya adalah Tuhan kalian?
Lalu semua ruh pada saat itu, termasuk kita dulu waktu itu, pada saat itu menjawab, bala, tentu, syahidna, kami bersyahadat betul Tuhan kami Engkau saja. Swear. Nah, dulu kita di sana begitu. Swear. Coba begitu lahir, begitu buka mata, rupanya ayahnya ke gereja, ayahnya ke pura dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian ngikut deh agama itu. Gitu. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi lahir itu fitrah. Fitrah. Salah satunya ini. Fa'abawahu, orang tuanya, yuhawidanihi au yunasranihi au yumajjisanihi, yang menjadikan dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau agama dan ideologi lain. Gitu. Orang tua. Kenapa orang tua? Karena milieu primer, lingkungan pertama yang dijumpai oleh anak, membentuk anak, karakter anak, sifat anak, perilaku anak. Gitu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Swear deh, swear. Tapi ketika dapat apa-apa beda lagi gitu. Beda lagi. Dalam sholat aja Allahu Akbar, kata malaikat itu bohong, bukan Allah yang ente besarkan. Istrimu yang kau bangga-banggakan, anak-anakmu yang kau bangga-banggakan. Allahu Akbar, kepesan kosong Allahu Akbarnya itu nggak bermakna. Mestinya dia hadir dalam kepasrahan total dan dapat betul kepasrahan totalnya, karena pada saat itu memang kita lagi pasrah banget. Kita lagi mengatakan di hadapan Allah, aku nggak punya apa-apa ya Allah, karena ini semua milikmu. Allahu Akbar. Maka terasa besarnya dalam diri kita, terasa besarnya dalam diri kita. Kenapa Allah benar-benar menjadi besar? Karena di dalam kalbu kita yang paling terkenal hanya Allah, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Yang paling penting hanya Allah, nggak ada yang lain. So, kalau ada yang penting lain selain dari Allah, mesti hadir dalam sholat kita pada saat itu. Walaupun hanya 7 menit, 10 menit, tapi semuanya datang. Semuanya datang. Akhirnya kita jadi bingung. Kemana orientasi ibadah saya ini? Begitu imam bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, udah ya. Udahan dia sholatnya. Karena kemana-mana. Ya. Karena banyak yang penting selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Gitu. Nah, kuntu kanzan makhfiyan, aku ini sesuatu yang sangat penting tapi tersembunyi. Kira-kira ketika Allah mengatakan dia penting, tersembunyi, orang beriman kepengen banget mendapatinya, penasaran banget. Maka dia pelihara terus perjanjian primordial tadi. Dia pelihara terus dengan kualitas keimanan yang semakin kuat. Punya apa-apa, tantangan makin kuat, dia pelihara terus. Makin kuat ujian, dia pelihara terus. Sehingga Allah itu benar-benar menjadi sesuatu yang sangat spesial dalam kehidupannya. Ya. Saudara-saudara sekalian, ketika kita dilahirkan dalam keadaan muslim, lalu kemudian muncul iman masuk dalam kalbu kita, masuk dalam diri kita, dikenalkan oleh orang tua kita, saya Allah ya, iya Bapak, iya Ayah, iya Umi, wah semuanya lingkungan membentuk ke sekolahnya pun sekolah Islam. Waduh, akhirnya makin subur, makin terjaga. Itu. Kalau mau sholatnya di masjid, nggak mau di rumah, karena dia tahu betul ilmunya. Ilmu sholat di jamaah di masjid itu luar biasa. Sedangkan sholat di rumah ketahuan deh dengan jelas kelemahan kita, karena ketahuan, karena sendiri. Tapi kalau di sini, cakep. Kita ada di orang-orang
yang sangat soleh, orang yang lebih bertakwa di antara kita, di atas kita. Akhirnya kemudian kita terbawa aura ketakwaannya, aura kesolehannya, banyak keuntungannya selain ada keuntungan spiritual. Gitu. Saudara-saudara sekalian, kita jadi mengenal Allah. Ya. Oh, Allahnya gaib. Oh, rupanya nggak semua yang ada mestinya harus terlihat oleh mata. Ada objek-objek tertentu yang untuk mengetahuinya nggak mesti harus capek-capek. Kita harus memperkuat qalbu, maka kita akan ketemu sesuatu yang ada itu betul-betul ada. Karena iman kita makin kuat dari waktu ke waktu. Itu. Modalnya sudah ada. Di mana itu? Di sini. Dokumennya dibawa turun malaikat, lalu disimpan dalam kalbu sampai sekarang masih ada. Makanya Fir'aun ketika lagi timbul tenggelam di Laut Merah, mereka duga kan ketika dia mengikrarkan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi ketika lagi timbul tenggelam di Laut Merah, muncul keluar fitrahnya itu, dokumennya diaktifkan kembali sama Allah, lalu bikin kesadaran kepada Fir'aun, keluar ucapan lisannya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku mau beriman kepada Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Udah terlambat. Saat ketika kekuasaan begitu mutlak di atas pundaknya, dia tidak bisa memanfaatkan amanah kekuasaan itu sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan kekuasaan. Kuntu kanzan makhfiyan, aku itu sesuatu yang sangat penting tapi tersembunyi. Telinga ada tapi nggak kelihatan oleh mata. Jantung ada, perannya sangat vital, tapi nggak kelihatan oleh mata. Itu jantung dicipta sama Allah, itu telinga dicipta sama Allah, itu ginjal dicipta sama Allah, itu udara dicipta sama Allah. Maka nggak logis kalau andai kata yang mencipta eksistensinya kelihatan. Nggak logis menurut akal. Karena pasti dia sama dengan yang kelihatan. Dan itu nggak ada eksklusivitasnya, nggak ada supernya. Maka benar Allah memang mencipta dirinya sendiri, gaib, nggak bisa dilihat oleh mata. Lalu kemudian sambungannya, fa'araftu an urifa, maka aku ingin dikenal. Allah mencipta dirinya sendiri, gaib. Waktu mencipta dirinya sendiri, semua yang dicipta belum ada, termasuk manusia, belum ada. Itu. Fa'araftu an urifa, maka aku ingin dikenal. Jadi ide tentang ingin dikenal itu datang dari diri Allah sendiri. Gak ada proposal yang dimintain ke Einstein misalnya, Stephen Hawking misalnya, tidak ada. Dari diri Allah. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan kebutuhan kepada pihak lain. Fa'araftu an ma'rifa, aku ingin dikenal. Maka actionnya adalah fakhalaqatul khalqa liya'rifani, maka aku cipta makhluk untuk mengenaliku, kata Allah. Ku cipta makhluk untuk mengenaliku. Kalau itu yang kenal, manusia ada dalam kategori makhluk. Kalau begitu yang berorientasi mengenal Allah, menuju kepada Allah, hidup dalam takdirnya, sistemnya, itu bukan hanya manusia saja yang punya otak, punya akal. Tidak. Semua makhluk dicipta untuk mengenali Allah. Semua makhluk tanpa terkecuali. Maka hati-hati. Ada semut, ada nyamuk, ada ini, ada itu. Jangan, hati-hati.
Jangan-jangan pada saat ketika kita matikan, pada saat kita mengganggu mereka, mereka sedang mengenal Allah, mereka sedang beribadah kepada Allah, mereka sedang dekat dengan Allah. Hati-hati kita, hati-hati kita. Karena sebuah makhluk dicipta untuk mengenal Allah Subhanahu, termasuk manusia. Maka tidak mungkin hadirnya manusia tanpa tujuan. Pasti ada tujuan. Saudara-saudaraku, kelihatannya diskusi ini paralel, sama dengan yang disebutkan Allah di dalam Al-Dhariyat surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku mencipta seluruh manusia, al-jinna, seluruh manusia, alif lam mim istighraq yang mencakup segala-galanya. Ketika masuk pada kata jin, al-ins, semua jin, semua manusia, illa kecuali liya'budun, untuk menyembah, mengorientasikan hidupnya, tunduk dan patuh, mementingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan liya'budun, kata beliau maksudnya adalah litauhidullah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ibadah itu fungsinya untuk menghidupkan tauhid yang ada dalam qalb. Menghidupkan tauhid yang ada dalam qalb. Liya'budun. Kenapa kamu beribadah? Karena ada tauhid. Karena ada iman. Karena ada akidah yang kuat. Itu yang menggerakkan. Kenapa kamu sholat? Karena ada tauhid dalam qalb. Illa liya'budun, melainkan untuk beribadah. Setelah kenal, mulai muncul apa yang harus dilakukan. Harus beribadah. Harus beribadah. Juga paralel dengan surah Ad-Dur, surat ke-24 ayat 41. Alam tara, apakah kalian tidak mencermati, memperhatikan, melihat dengan mata kepala kalian, annallaha, bahwasanya sesungguhnya Allah itu yusabbihu lahu man fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya semua yang ada di langit, bertasbih kepadanya semua yang ada di bumi. Semua makhluk bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah. Salat yang orientasinya hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam rangka untuk menggugah nalar dan kalbu kita, Allah mengungkap satu teknis ibadah makhluknya supaya kitanya tahu diri, supaya kitanya harus evaluasi. Masih dalam satu nafas ayat tadi, wat-tayru shaffat, dan burung-burung yang selalu mengepak-ngepakkan sayapnya. Pada saat burung sedang terbang, dia kepak-kepakan sayapnya, sebetulnya burung sedang tasbih kepada Allah, sedang ibadah kepada Allah, sedang sholat kepada Allah Tuhannya. Cara sholat burung itu saat dia terbang, Pak. Saat dia terbang. Seorang pemburu masuk hutan. Ketika masuk hutan, dia tembak burung yang sedang terbang. Karena dia penembak pemburu yang sangat luar biasa. Kena itu, burungnya mati. Nembaknya jam 2 siang.
Zuhur sudah lewat dan dilewatkan. Di mata Allah mana yang lebih mulia? Burung atau lemur? Di mata Allah burung yang lebih mulia. Maka data ini harus dimasukkan, dipahami dengan keimanan, dicerna oleh nalar, masukkan ke dalam kalbu. Burung lebih mulia. Kenapa? Zuhur lewat dan dilewatkan. Sedangkan burung sudah terbang, kata Allah, dia sedang sholat, dia sedang ibadah. Kullun qad 'alima salatahu wa tasbihahu. Masing-masing tahu cara sholat dan cara tasbihnya sendiri-sendiri. Cara sholat, cara tasbihnya burung ketika dia sedang mengepak-ngepakkan sayapnya. Ente yang hari ini begini, kalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain subuh malah tarik selimut. Begitu bangun bukan subuh, mandiin mobilnya, nyuci mobilnya karena mau keluar kota. Ya Allah, mana yang lebih mulia? Saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang tujuan hidup, sehingga kita tahu kita punya pegangan dan kesitulah kita orientasikan hidup kita, dan jangan ada tumpangan-tumpangan lain selain tujuan hidup yang hakiki, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita punya ini, bahwa kita punya itu, jangan dijadikan sebagai instrumen menghalangi orientasi kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya disimpan di sini, jangan di sini. Mobil disimpan, diparkir di garasi saja, jangan di sini. Di sini biarkan hanya zikir kepada Allah yang dengan itu membuat kita kuat. Dan kalau kaitan dengan lingkungan global sekarang ini, ada pandemi ini imunitas spiritual yang sangat luar biasa membantu kita untuk punya imunitas tubuh yang kuat. Itu makan apa saja bumbunya luar biasa, tapi kering imunitas spiritualnya gampang drop Pak, gampang drop. Karena yang mengendalikan Allah, maka kita harus punya modal spiritual yang kuat. Gitu. Kita akan bahas lebih jauh lagi tentang ini pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan, ada soal, maka ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tujuan hidup tadi kalau dijabarkan panjang lebar sekali Ustaz, tetapi kalau disimpulkan sebenarnya tujuan hidup itu yang bagaimana, apa dan yang bagaimana Pak Ustaz, itu singkatnya saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kepengen pegangan kita kepada tujuan hidup itu kuat, kegangannya kuat. Maka kalau langsung khawatirnya nggak kuat, rapuh, maka buat menuju ke sana kita harus punya cara untuk menggenggamnya kuat-kuat, sehingga ketika mau tahu bahwa tujuan adalah ini, adalah itu menjadi diterima pakai keyakinan. Dan keyakinan pun bukan ilmu yakin, tapi hakul yakin. Kelasnya udah kelas hakul yakin, sehingga sholatnya menjadi lebih greget, puasanya jadi lebih greget. Yang tadinya hanya misalnya Senin Kamis mulai tambah, mulai bergairah. Saya ketebak, tolong dong kasih info yang mungkin kapan tanggalnya, ini udah masuk ini nih, udah masuk Ramadan, udah masuk ini nih. Kita jadi bergairah betul. Karena apa? Kita punya pegangan yang sangat kuat tentang tujuan hidup. Nah, bocorannya dalam Quran itu sebetulnya gamblang banget. Tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kucipta semua jin dan manusia
kecuali untuk ibadah. Untuk ibadah. Dan tanggung jawab ibadah bukan hanya ibadah mahdoh saja. Jangan direduksi. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Jangan direduksi pada ibadah mahdoh saja, sholat, puasa, zakat, haji. Lalu kemudian setelah itu angkat tangan. Tidak. Kita bertanggung jawab memasukkan orientasi tentang tujuan hidup tadi ke dalam seluruh aktivitas kita, sehingga semuanya itu menjadi ibadah kita, menjadi cara kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tujuan kedua sebagai khalifah. Inherent, setiap bayi lahir langsung mengendalikan, memegang dua tujuan itu. Pertama untuk ibadah, yang kedua untuk khalifah. Bukan setelah kita masuk ke SD baru kemudian dikasih tahu sama ustaz-ustazah kita tujuan hidup kita adalah sebagai khalifah. Baru kemudian tahu, enggak, modalnya jauh sebelum kita lahir. Itu sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Makanya kita dilahirkan enggak pakai pakaian apa-apa. Supaya khalifahnya jalan. Khalifahnya jalan. Kalau bahasa ilmunya itu elan vitalnya itu, ruang geraknya itu memberi fasilitas untuk kita. Ayo wujudkan. Jadi pertanyaannya, tujuannya apa? Tujuannya untuk ibadah, yang kedua untuk sebagai khalifah. Hari ini sudah maksimal enggak tujuan khalifah dalam diri kita? Sekarang mau dihapus, Pak. Dikriminalkan lama lalu kemudian dianggap sebagai kata yang menyeramkan. Itu inherent, ada dalam diri kita peran itu, nggak boleh dihilangkan. Dari mana teorinya? Makanya ngaji. Persoalannya yang mengendalikan itu bukan orang yang punya iman. Ya pemimpinnya dia yang mengendalikannya beda. Itu persoalannya. Maka kita kayak begini terus. Dan seperti ini sampai 2024. Tapi mudah-mudahan ada fajar yang siap memberikan cahaya, fajar baru yang siap memberikan cahaya perubahan. Mudah-mudahan asal kitanya cerdas. Itu aja. Kitanya cerdas. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.